Bab 1291 Kedatangan Klan Buddha Kuno. 3 kelompok memasuki paviliun 1000 besar bersama dengan tekanan tak berbentuk yang menyelimuti daerah itu. Keributan di paviliun langsung menjadi sunyi dan hampir setiap tatapan terfokus pada 3 kelompok. Ketiga kelompok itu dipimpin oleh 2 orang pria tua dan seorang wanita. Kedua lelaki tua itu memiliki rambut putih dan salah satunya mengenakan pakaian hitam, sementara yang lain mengenakan jubah perak. Tubuh mereka semua keriput saat mereka berjalan. Namun, tidak ada yang berani mengarahkan tatapan mengejek. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat yang mendalam. Itu karena siapapun yang tidak bodoh bisa merasakan tekanan yang berasal dari ketiganya. Lebih jauh lagi, itu bukanlah sesuatu yang sengaja mereka lepaskan, tetapi resonansi energi spiritual mereka yang disebabkan oleh langit dan bumi. Selain 2 lelaki tua itu, ada juga seorang wanita cantik, mengenakan pakaian tradisional, yang terlihat dewasa dan menawan. Namun, menilai dari bagaimana dia berjalan bahu-membahu dengan kedua pria itu, dia juga pastilah penguasa surgawi. Sebuah formasi dengan 3 penguasa surgawi telah menarik banyak perhatian. Pria berjubah biru berjalan di belakang sesepuh berjubah hitam dengan senyum lembut di wajahnya. Ketika dia menyapu pandangannya ke sekeliling, semua orang yang menghubungkan pandangan mereka dengannya akan memiliki kesan yang baik tentang yang terakhir. Namun, hanya mereka yang memiliki indera yang mengejutkan yang bisa merasakan dingin dan teror di matanya. Di belakang lelaki tua berjubah perak itu ada seorang lelaki berpakaian hitam. Gayanya benar-benar berbeda dari pria berpakaian biru. Dia memberikan tatapan acuh tak acuh dan dingin, seperti ular berbisa yang berburu mangsanya. Di belakang wanita itu juga seorang gadis muda yang mengenakan pakaian putih, memiliki lekuk tubuh yang menakjubkan dan sombong. Namun berbeda dengan sosoknya Yang Yi, wajahnya dingin dan aura dingin terpancar darinya. Dia mirip dengan gunung es yang tidak bisa didekati. Setelah mereka ada beberapa pria dan wanita muda, meskipun mereka tidak sehebat mereka bertiga, mereka luar biasa jika ditempatkan di tempat lain. Cek, sungguh tangan yang hebat dari klan Buddha Kuno, untuk mengirim 3 tim. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Celestial Qian memandang ketiga tim dan terkekeh sebelum melirik Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi sebagai seseorang yang akrab dengannya, Luo Li memperhatikan riak di matanya ketika ketiga tim muncul. Tatapan Ling Xi dan Long Xiang berubah serius saat mereka maju setengah langkah dan menjaga Mu Chen di belakang mereka. Meskipun mereka menghadapi 3 penguasa surgawi dari klan Buddha Kuno, pihak lain hanya bisa bermimpi melakukan apa saja pada Mu Chen di bawah mata mereka, bahkan jika mereka tidak berdaya melawan pihak lain. Ketika mereka melihat Celestial Qian dan Matron He dari keluarga Wen, ketiga kelompok itu sedikit melambat. Aku tidak pernah menyangka klan Roh Kuno dan klan Wen sudah tiba di sini. Pria tua berjubah perak itu melirik Celestial Qian dan Matron He sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tatapan yang lain jatuh ke mereka yang berdiri di belakang Celestial Qian, dan semuanya terfokus pada Mu Chen. Pada saat itu, mata 3 penguasa surgawi berseri-seri dengan pagoda di mata mereka. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bisa merasakan pagoda surgawi di tubuhnya dipicu dan pagoda mengkristal juga muncul di matanya. Mu Chen bereaksi cepat dan menekan pagoda di detik berikutnya sebelum mundur 2 langkah dengan ekspresi gelap. Itu hanya pertemuan dengan penguasa surgawi dari klan Buddha Kuno, tetapi pagoda di tubuhnya dipicu tanpa kendalinya. Pagoda 9 lapis. 3 penguasa surgawi terkejut saat mereka melihat Mu Chen dengan kaget. Orang-orang yang berdiri di belakang mereka juga mengarahkan tatapan heran mereka ke Mu Chen. Mereka jelas merasakan fluktuasi pagoda dari tubuh Mu Chen. Di belakang penguasa surgawi berjubah hitam, tatapan pria berjubah biru itu sedikit menyempit saat dia menatap Mu Chen dengan penuh minat dan bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, aku tidak pernah menyangka bahwa anak berdosa juga akan datang ke benua jurang suci. Mencari tinggi dan rendah hanya muncul di hadapanku. Bocah, kamu juga seseorang dari klan Buddha Kuno saya. Mengapa Anda mengikuti klan Roh Kuno? Siapa sesepuh Anda? Anda termasuk dalam garis keturunan yang mana? Pria tua berjubah perak itu mengernyitkan alisnya dan menggonggong. Menghadapi pertanyaannya, tidak ada ekspresi di wajah Mu Chen saat dia menjawab, saya bukan seseorang dari klan Buddha Kuno. Orang tua berjubah perak itu langsung menjadi marah, kamu telah berlatih teknik kultivasi klan Buddha Kuno saya. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan kami,
bagaimana Anda bisa mencapainya? Wen Qingxuan, yang berdiri di samping Mu Chen, terkejut karena dia tidak berharap Mu Chen memiliki koneksi dengan salah satu dari 5 klan kuno, klan Buddha kuno. Hehe, Penatua Mo Yin, dia benar-benar bukan seseorang dari klan Buddha kuno saya karena dia adalah anak yang berdosa. Ketika pesta dari klan Buddha kuno terkejut, cibiran bergema. Siluet berdiri di belakang pria berpakaian biru. Itu adalah orang yang bertarung dengan kelompok Mu Chen di Pulau Giok Spiritual, Gusi Huang. Apa? Partai klan Buddha kuno terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya sebelum mereka menatap Mu Chen dengan aneh. Meskipun Mu Chen tidak pergi ke klan Buddha kuno, semua orang tahu tentang dia karena ibunya memegang posisi tinggi di klan. Jadi, kamu adalah anak berdosa yang dibicarakan oleh Grand Elder. Pria tua berjubah perak itu tertegun sebentar sebelum tatapannya terkunci pada Mu Chen seperti elang dan mencibir. Bagus, kamu benar-benar berani muncul di hadapanku. Karena itu masalahnya, aku akan membawamu kembali dan menyerahkanmu ke Grand Elder hari ini. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan ruang bergetar. Energi spiritual antara langit dan bumi telah terbentuk menjadi belenggu dan menyelimuti Mu Chen, melarangnya melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah tangan tiba-tiba mendorong dan menghancurkan belenggu itu. Qiyan, ini masalah klan Buddha kuno saya, mengapa klan roh kuno Anda ikut campur? Mata lelaki tua berjubah perak itu menyipit saat dia melihat Celestial Qiyan, yang telah menonjol dan menghalangi Mu Chen. Surgawi Qiyan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa bergerak melawan bocah ini, atau semua usahaku akan sia-sia. Ini adalah urusan internal klan Buddha kuno saya. Anda tidak berhak ikut campur. Pria tua berjubah perak itu dengan dingin mendengus ketika dia berbalik untuk melihat pria tua berjubah hitam itu. Hei Guang, apakah kamu berencana untuk melihat anak berdosa ini melarikan diri dari genggaman kita? Jika itu masalahnya, saya akan melihat bagaimana Anda akan menjawab Grand Elder. Pria berjubah hitam yang tidak berbicara juga memandang Mu Chen seolah dia ingin melihat melalui yang terakhir. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat pria berjubah biru, yang terakhir menganggukkan kepalanya. Mu Chen memiliki kemampuan surgawi peerless, 3 murni, dan jika mereka bisa menangkap Mu Chen dan mendapatkan metode kultivasi, itu akan menjadi yang terbaik. Mendapatkan jawaban dari pria berjubah biru, pria tua berjubah hitam itu maju selangkah dan 2 penguasa surgawi menghadapi Celestial Qiyan. Tekanan ini bahkan membuat mata yang terakhir berubah dan dia menggenggam tangannya. Kemudian, labu merah muncul di tangannya. Ketika 3 penguasa surgawi berdiri dalam konfrontasi, bahkan jika mereka tidak menggunakan sedikit energi spiritual, tekanan yang terpancar dari mereka masih menakutkan, membuat semua orang di sini bermandikan keringat dingin. Ketika lelaki tua yang mengantuk melihat ini, alisnya juga berkerut. Memegang, tepat ketika lelaki tua yang mengantuk itu ingin berbicara, dan suara acuh tak acuh bergema, mengganggu 3 penguasa surgawi. Mengarahkan pandangan mereka melihat bahwa wanita itu yang berbicara. Ketika pria tua berjubah perak melihat ini, tatapannya berkedip, Penatua Qingxuan, ada apa? Apakah Anda memiliki pendapat tentang menangkap anak berdosa ini? Petik 2. Wanita itu menjawab dengan ekspresi dingin, jangan terlalu cemas. Apakah kalian berdua lupa apa yang dikatakan Grand Elder tentang tidak ada penguasa surgawi yang bergerak melawannya? Bukankah kalian berdua melanggar aturan? Mu Chen sedikit terkejut sebelum dia melirik wanita itu. Dia jelas tidak berharap bahwa dia akan berbicara untuknya. Penatua Hei Guang terkekeh, Penatua Qingxuan, orang ini adalah anak yang berdosa, mengapa repot-repot tentang aturan? Menurutku, bukan kita yang cemas tapi orang lain, kan? Pria tua berjubah perak itu juga mengejek, aku lupa bahwa King Yanjing adalah adikmu. Itu artinya anak yang berdosa ini juga keponakanmu. Mengapa? Apakah kamu akan membantunya hari ini? Petik 2. Tubuh Mu Chen bergetar saat dia mengarahkan pandangannya dengan kaget pada wanita itu. Wanita ini adalah kakak dari ibunya. Bab 1292 Penatua Qingxuan. Tatapan Mu Chen menatap wanita itu dengan kaget. Baru sekarang, dia memperhatikan bahwa wanita ini memiliki kemiripan dengan ibunya. Emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya, dan menurut situasi ini, bukankah dia seharusnya memanggil wanita itu, Bibi? Tuan muda, Penatua Qingxuan berasal dari garis keturunan Qing, dan dia memiliki hubungan garis keturunan denganmu. Long Xiang berkata dengan suara lembut. Meskipun klan telah menolaknya, dia masih seseorang dari klan Buddha kuno.
Jadi dia tahu beberapa informasi mengenai klan Buddha kuno. Namun, Long Xiang berhenti sebentar sebelum melanjutkan, Tuan dan garis keturunan Qing memiliki beberapa celah di antara mereka. Meskipun Long Xiang tidak menjelaskannya dengan jelas, Mu Chen bisa menebak bahwa itu pasti karena dia. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan terlepas dari apakah wanita ini benar-benar berhubungan dengan ibunya atau tidak, dia tidak bisa berharap terlalu banyak. Dengan demikian tatapannya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, dia merasakan wanita itu mengarahkan pandangannya. Dia sedikit mengangkat kepalanya sebentar dan bertukar pandang dengan yang terakhir sebelum menariknya kembali dengan tenang. Wanita itu memeriksa Mu Chen dan rasa dingin di wajahnya juga berubah sedikit lebih lembut, karena Mu Chen jelas sangat mirip dengan ibunya. Tapi ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Mu Chen, kedalaman matanya tumpul. Tapi dia segera mengembalikannya ke tampilan acuh tak acuh sebelum beralih ke sesepuh perak dan berjubah hitam. Saya hanya mengingatkan Anda tentang keputusan Grand Elder. Jika kalian ingin tidak mematuhinya, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi jika terjadi sesuatu, kalian yang akan bertanggung jawab. Petik 2. Saat dia berbicara, sesepuh perak dan berjubah hitam sedikit mengubah wajah mereka. Mereka tahu apa yang Penatua King Xuan bicarakan. Ada desas-desus bahwa tidak ada penguasa surgawi yang terlibat dalam penangkapan Mu Chen setelah Grand Elder dan King Yanjing bertarung. Dikatakan bahwa King Yanjing telah mencapai keadaan yang menakutkan dalam pencapaian arai spiritualnya. Meskipun mereka dapat menangani King Yanjing dengan dasar klan Buddha kuno, mereka juga harus membayar harga yang tidak dapat diterima. Memikirkan hal ini, kedua sesepuh bertukar pandang dan merasa tertekan. Anak berdosa dari klan Buddha kuno tepat di depan mata mereka. Namun, mereka hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak terasa benar. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bisa mendengus sebelum mereka melirik Mu Chen dengan dingin. Anggap dirimu beruntung, tapi aku menyarankanmu untuk menyerahkan dirimu pada klan Buddha kuno, jadi ibumu tidak perlu terlalu menderita. Mendengar kata-katanya, rasa dingin melintas di tatapan Mu Chen saat dia tanpa rasa takut menatap dua penguasa surgawi. Yakinlah, aku akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno cepat atau lambat. Tapi itu tidak akan menyerah. Aku akan pergi dan menerima ibuku, dan jika kalian berniat menghalangiku, maka aku akan membalikkan seluruh klan Buddha kuno. Kata-katanya telah menyebabkan seluruh wilayah ini menjadi sunyi, dan semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat Mu Chen. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang tampaknya berada di alam berdaulat bumi besar, memiliki keberanian dan menantang salah satu dari 5 klan kuno. Itu mirip dengan semut yang mencoba mengguncang pohon. Berat, nada yang arogan. Matron He dari klan Wen melengkungkan bibirnya. Bahkan klan Wen mereka akan takut pada klan kuno. Adapun bocah penguasa bumi yang lebih besar itu, dia hanyalah seekor semut di hadapan klan Buddha kuno. Tapi di sampingnya, Wen Qingxuan mengerutkan bibirnya saat dia melihat Mu Chen dengan cahaya yang tidak biasa. Bibi He, kamu pasti tidak tahu tentang itu. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen masih belum berada di alam berdaulat, dan sekarang, dia telah mencapai alam berdaulat bumi besar. Mungkin penguasa bumi yang lebih besar tidak berarti apa-apa di matamu, tapi bakat kita benar-benar lebih lemah darinya, belum lagi dibandingkan dengan tuan muda dari klan Buddha kuno. Menurut apa yang aku tahu, dia tidak memiliki apapun, kekuatan untuk mendukungnya, dia juga tidak memiliki sumber daya yang iri. Dia telah berjuang untuk semuanya sendiri. Jadi, jangan meremehkannya, atau kamu yang akan mundur. Oh, Matron He terdiam setelah mendengar kata-kata Wen Qingxuan. Jika itu benar, maka Mu Chen ini adalah pohon muda yang mengejutkan. Siapa tahu, dia mungkin menjadi penguasa surgawi di masa depan. Haha, keberanian bagus yang kamu miliki, bocah. Sesuai dengan seleraku, Celestial Qian tertawa sambil menepuk bahu Mu Chen. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan klan Buddha kuno, saya akan menemukan berbagai cara untuk memasukkan Anda ke dalam klan roh kuno saya, haha. Huff, kurang ajar, Elder berjubah perak mengejek. Anggota lain dari klan Buddha kuno semua memandang Mu Chen, tetapi sebagian besar tatapan mereka membawa ejekan. Lagi pula, penguasa bumi yang lebih besar mengatakan bahwa dia ingin membalikkan klan Buddha kuno mereka, betapa lucunya itu. Tatapan Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mundur setengah langkah dengan wajah acuh tak acuh. Biarkan waktu memberi tahu apakah dia membual tanpa malu-malu. Dia tidak lagi lemah seperti dulu dan harus bersembunyi di bayang-bayang klan Buddha kuno. Sayapnya telah terbentuk,
Jadi bahkan jika klan Buddha kuno mengirim penguasa surgawi, dia juga memiliki sarana untuk menghadapi mereka. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi berbohong terhadap klan Buddha kuno. Senior Qian, ayo pergi. Mu Chen berkata sambil menoleh ke Celestial Qian. Mata Celestial Qian menyipit menjadi senyuman saat dia mengangguk dan berjalan keluar dengan Mu Chen dan Luo Li mengikutinya. Ketika Mu Chen melewati Elder King Xuan, dia melambat sebentar, tetapi dia tidak berhenti dan terus bergerak. Yang disebut hubungan garis keturunan hanyalah orang asing dalam pandangan Mu Chen. Dia tidak menginginkan bantuan apapun, karena dia sudah terbiasa sendirian selama bertahun-tahun. Wanita itu menatap Mu Chen dengan kilatan kerumitan di matanya sebelum dia mengepalkan tinjunya di lengan bajunya dan tersenyum pahit di kepalanya. Adik perempuan, anakmu ini sama keras kepala sepertimu. Huff, lahir dari seorang ibu namun, tidak memiliki ibu untuk diajar. Sombong dan bodoh. Ketika Mu Chen pergi, Elder berjubah perak masih mengamuk. Mu Chen jelas membuatnya marah. Penatua Mo Yin, perhatikan kata-katamu. Seorang penatua dari klan Buddha kuno mempermalukan generasi muda bukanlah sesuatu yang mulia. Jika kamu punya nyali, katakan itu pada adik perempuanku. Ketika penatua King Xuan mendengar kata-katanya, dia menggonggong. Penatua Mo Yin langsung tercengang. Bahkan Grand Elder harus memberi jalan kepada King Yanjing, dan jika dia mengatakan kata-kata seperti itu di hadapannya, bahkan Grand Elder tidak akan bisa melindunginya. Lagi pula, ketika wanita itu masuk ke mode perlindungan, semua tetua tahu betapa menakutkannya dia. Wajah penatua Mo Yin berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mengamuk. Jadi, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Haha, apa yang penatua Mo Yin katakan? Pria berpakaian biru yang berdiri di samping tetua Mo Guang berkata sambil tertawa lembut. Bukankah aturan Grand Elder hanya untuk melarang penguasa surgawi bergerak melawannya? Dia tidak mengatakan apa-apa tentang penguasa bumi yang disempurnakan. Petik 2. Pria berjubah biru itu tersenyum. Seorang penguasa bumi yang lebih besar pasti bermimpi untuk pergi di bawah pengawasan kita. Yakinlah, Xuan Luo, berjanji bahwa ketika kita meninggalkan benua jurang suci, kita akan menangkap anak berdosa itu dan membawanya ke Grand Elder. Pria berjubah biru itu berbicara dengan suara lembut tanpa ada fluktuasi dalam nada suaranya. Karena itu masalahnya, perhatikan bagaimana kita menangkapnya. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam yang berdiri di belakang Elder Mo Yin terdengar samar. Xuan Luo mengangkat bahu sambil tersenyum. Karena Mo Xin ingin bersaing denganku, bahkan dalam hal ini, mari kita lihat siapa yang akan menangkap anak berdosa itu. Keduanya berbicara dengan santai, karena mereka jelas tidak menempatkan Mu Chen di mata mereka. Di mata mereka, Mu Chen hanyalah mangsa bagi mereka. Ketika penatua Mo Yin dan Mo Guang melihat ini, mereka perlahan-lahan menganggukkan kepala. Jika Xuan Luo dan Mo Xin bergerak, anak berdosa itu pasti tidak akan bisa kabur. Ketika penatua King Xuan melihat ini, hatinya tenggelam, karena Xuan Luo dan Mo Xin adalah dua yang paling menonjol di antara generasi muda. Jika mereka bergerak melawan Mu Chen, maka Mu Chen pasti akan hancur. Bab 1293 bertemu di malam hari. Pemandangan malam berangsur-angsur menyelimuti kota Abis Suci yang besar, tetapi sebagai kota paling ramai di benua Abis Suci, kota ini masih menyala di malam hari. Arai spiritual besar-besaran di sekitar kota ini menjadikannya salah satu dari sedikit tempat teraman di benua Jurang Suci, dan hanya tempat ini yang bisa membuat para petualang itu rileks. Mu Chen diam-diam duduk di halaman yang tenang dengan mata tertutup untuk memahami barang-barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Dalam periode perjalanan ini, dia tidak pernah menghentikan kultivasinya, dan efeknya cukup bagus. Mu Chen bisa merasakan bahwa saat dia terus memahami, wawasannya tentang arai spiritual juga secara bertahap semakin dalam. Cendekiawan arai spiritual peringkat tinggi tepat sebelum jangkauannya. Memahami selama 1 jam, Mu Chen perlahan membuka matanya dan dia mengulurkan tangannya. Segel spiritual terbang dari jari-jarinya dan mereka saling terkait, membentuk menjadi arai spiritual yang rumit. Tetapi ketika hampir selesai, ada riak halus yang menyebabkan seluruh arai spiritual bergetar sebelum runtuh. Melihat arai spiritual yang menghilang, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, karena ini adalah arai api yang melonjak yang ditinggalkan ibunya untuknya. Pada periode ini, dia telah meneliti arai spiritual ini, mendapatkan pengalaman di dalamnya. Namun, semua usahanya gagal. Pada akhirnya,
Arai spiritual peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur. Namun, Mu Chen juga mengalami peningkatan yang cepat. Dia secara bertahap memahami banyak faktor dari arai spiritual ini. Menurut rencananya, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar merasakannya. Sementara Mu Chen merenungkan kegagalannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, karena kamu di sini, mengapa repot-repot bersembunyi? Saat suaranya mendarat, ruang berfluktuasi di kejauhan dan dia melihat dua siluet berjalan di langit ke arahnya. Yang pertama adalah siluet berpakaian putih, keindahan es yang mengikuti di belakang penatua King Xuan dari klan Buddha kuno. Pada saat ini, ada gadis lain di sampingnya yang terlihat seperti seseorang dari pihak Elder King Xuan. Klan Buddha kuno, King Xuan dari garis darah King. Keindahan dingin mendarat di depan Mu Chen. Suaranya juga terdengar dingin, tanpa riak. King Ling dari garis darah King. Gadis lain juga telah memperkenalkan dirinya. Mu Chen tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Tidak ada emosi dalam senyumnya, tetapi sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin. Bicaralah jika kalian punya sesuatu untuk mencariku. Secara alami, jika Anda ingin membawa saya kembali ke klan Buddha kuno sebagai anak yang berdosa, saya khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. Petik 2. Gadis yang bernama King Ling secara alami sombong, jadi dia segera menjadi tidak senang dengan kata-kata dingin Mu Chen. Kesombonganmu tampaknya lebih kuat dari kultivasimu di alam penguasa bumi besar. Dia juga seorang penguasa bumi yang lebih besar, dia tidak lemah. Bahkan Greater Earth Sovereigns biasa tidak akan menjadi lawannya, jadi ketika dia melihat bagaimana Mu Chen bertindak begitu arogan sebagai Greater Earth Sovereign juga, dia secara alami merasa tidak bahagia. Mu Chen tidak peduli tentang dia, karena kecantikan dingin adalah pemimpin di sini. Jadi, dia melihat ke arah yang terakhir. Jika ini tujuan kalian di sini, silakan pergi. King Xuan memandang Mu Chen dan perlahan berkata, Bibi Xuan yang memanggilku untuk mencarimu. Dia ingin kamu segera meninggalkan benua jurang suci. Mu Chen mengerutkan alisnya dan menjawab tanpa ragu-ragu, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. King Xuan mengerutkan alisnya, meskipun penguasa surgawi dari klan Buddha kuno tidak dapat bergerak melawanmu, sesuai aturan, Xuan Luo dan Mo Xin berniat untuk menangkapmu. Mereka semua adalah elit dari klan Buddha kuno kita dengan harapan untuk bertarung di alam penguasa surgawi di masa depan. Kamu hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, jadi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri jika mereka melihatmu. Xuan Luo dan Mo Xin, tatapan Mu Chen berkedip karena dia sudah tahu dari Long Xiang bahwa Xuan Luo dan Mo Xin adalah dua kandidat terbaik sebagai patriark berikutnya dari klan Buddha kuno. Dan Bu Si Huang itu, adalah bawahan tuan muda Xuan Luo ini. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah King Xuan. Saya menghargai semua niat baik Anda, tetapi saya tidak akan pergi. Jika mereka ingin bergerak melawanku, datanglah sesuka mereka. Meskipun kedua tuan muda itu kuat, dia juga tidak mudah menyerah. Jadi mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. King Ling mengerutkan alisnya saat dia mengamuk. Keduanya memiliki posisi tinggi di klan Buddha kuno, dan bahkan kakak King Xuan takut pada mereka. Tapi Anda benar-benar ingin bersaing dengan mereka. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kematian? Petik 2. Tidak bisakah kamu sedikit lebih bijaksana? Karena kami di sini untuk memberitahu kamu tentang itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap King Mo dengan senyum tipis. Jika saya tahu bagaimana menulis kematian, saya khawatir saya tidak akan sampai sejauh ini. Bertahun-tahun ini, sejak kapan dia mencari kekuasaan sambil tergantung antara hidup dan mati? Jika yang dia tahu hanyalah bagaimana bersembunyi, bagaimana dia bisa mencari terobosan melalui kesempatan itu? Dia tidak memiliki sumber daya seperti mereka dan mengandalkan dirinya sendiri untuk datang sejauh ini untuk memperjuangkan mereka. Ketika Mu Chen menjawab dengan samar, King Ling tercengang. Dia bisa merasakan bahaya dari kata-kata Mu Chen. Pengalaman pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Wajah dingin King Xuan berdesir saat dia melihat pemuda itu. Di bawah senyum tenang yang terakhir, ada sesuatu yang tersembunyi yang bahkan membuatnya merasa takut. Meskipun dia memiliki ibu yang kuat, dia tidak menerima bantuan apapun. Sebaliknya, dia harus bergantung pada tali antara hidup dan mati untuk sampai sejauh ini, semua dengan kerja kerasnya sendiri. King Xuan dengan lembut menghela nafas saat dia berkata, alasan mengapa kami di sini adalah untuk memberitahumu tentang hal itu.
Adapun pilihan Anda, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, jika kamu bersikeras untuk menjadi keras kepala dan tinggal di benua jurang suci, maka berhati-hatilah. Jika Anda benar-benar bertemu Xuan Luo dan Mo Xin, Anda bisa datang mencari saya, dan saya akan membantu Anda. Mu Chen melihat keindahan dingin dan tatapannya beriak. Meskipun King Xuang terlihat dingin, bukan itu yang terjadi di hatinya. Namun, Mu Chen masih mengangguk. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Meskipun dia bisa merasakan niat baik mereka, dia masih memiliki penghalang di hatinya untuk klan Buddha kuno. Karena itu, dia tidak punya rencana untuk mencari bantuan mereka. Mendengar niat Mu Chen untuk mengirim mereka pergi, King Xuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik Mu Chen sebelum pergi. King Ling, di sisi lain, menginjak kakinya dan memelototi Mu Chen dengan marah sebelum menindaklanjuti juga. Ketika mereka meninggalkan halaman, King Ling mengejar King Xuang. Mu Chen itu terlalu arogan, kami membantunya karena niat baik, dan dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak tahu seberapa kuat Xuan Luo dan Mo Xin. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan tidak akan mendapat manfaat apapun jika bertemu dengan mereka, jadi bentrok dengan mereka sebagai penguasa bumi yang lebih besar sama dengan telur melawan batu. Mereka sombong dan arogan hampir sepanjang waktu, dan jarang bagi mereka untuk melihat ketidakpedulian seperti Mu Chen ketika berbicara dengan mereka. Selanjutnya, mereka datang dengan niat baik, tetapi Mu Chen tidak menunjukkan wajah apapun kepada mereka, yang membuat mereka merasa marah. King Xuang dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bibi Jing telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan ibu dan putranya telah berpisah selama bertahun-tahun. Dia secara alami tidak akan memiliki perasaan yang baik untuk klan Buddha kuno. Selain itu, wajar juga jika dia sombong dan tidak menerima bantuan kita. Petik 2. King Ling cemberut, tapi dia tidak bisa keras kepala dan melakukan tindakan berani seperti ini. Dia menyipitkan matanya saat dia berbalik untuk melihat halaman di belakangnya. Melakukan tindakan berani, itu mungkin tidak terjadi. Dia hanya penguasa bumi yang lebih besar, apa yang tidak pasti. King Ling melemparkan bibirnya dengan jijik. King Xuang mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, aku merasakan aura mengancam datang darinya, itu sebanding dengan pertemuan Xuan Luo dan Mo Xin. King Ling terkejut sebelum dia berkata, "Kakak King Xuang, bagaimana mungkin? Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan orang itu? Bagaimana dia bisa sebanding dengan Xuan Luo dan Mo Xin, dua monster itu?" Petik 2. King Xuang mengerutkan bibirnya dan mengangguk ragu. Mungkin itu benar-benar salah persepsinya. Dibandingkan dengan Xuan Luo dan Mo Xin, Mu Chen tampaknya kurang dibandingkan. Bab 1294 Cendekiawan Arai Spiritual Tingkat Tinggi. Selama periode berikutnya, kota Abis Suci meledak. Selanjutnya, lebih banyak pasukan dan tim juga mulai berdatangan ke sini. Jurang Suci Primordial adalah salah satu lokasi dengan pertempuran yang menentukan antara dunia seribu besar dan klan Fin di zaman kuno. Banyak ahli telah jatuh di sini, jadi nilainya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan kekuatan tertinggi dipindahkan. Jika bukan karena takut badai ruang dan waktu di benua jurang suci, bahkan penguasa surgawi akan bergerak. Lagi pula, godaan dari kemampuan surgawi yang tak tertandingi adalah sesuatu yang bahkan akan membuat penguasa surgawi meneteskan air liur. Tetapi bahkan jika penguasa surgawi tidak dapat bergerak, formasi dari kekuatan lain sangat kuat, karena mereka berniat untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat memiliki kesempatan untuk warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik itu. Justru karena kota Abis Suci menjadi titik berkumpulnya kekuatan lain dan popularitas kali ini adalah yang tertinggi di antara tahun-tahun. Namun, meskipun semua tim kuat berkumpul bersama, Mu Chen tidak memperhatikan mereka, karena semua fokusnya adalah pada barang-barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Dia sudah bisa mulai merasakan batas terobosan. Di jurang suci primordial yang diselimuti badai ruang dan waktu, semua tim menunggunya melemah sebelum penguasa surgawi dari parti mereka mengirim mereka masuk. Sebelum itu, mereka semua berkumpul di kota Abis Suci untuk menunggu untuk kesempatan yang datang, jadi Mu Chen bermaksud untuk membawa pencapaian arai spiritualnya ke alam cendekiawan arai spiritual peringkat tinggi pada periode ini. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit yang menunggunya di jurang suci primordial. Untuk berhasil, dia berharap untuk meningkatkan kekuatannya sebaik mungkin. Di sebuah bangunan di kota Abis Suci,
Seorang pria berjubah biru diam-diam duduk dengan dupa zamrud yang dinyalakan yang memancarkan aroma, mengisi seluruh ruangan ini untuk meningkatkan efek budidaya apapun. Pria ini telah berkultivasi selama 1 jam sebelum dia membuka matanya. Apa? Undangan ditolak. Gu Zihuang menonjol dengan ekspresi gelap. Tuan muda, bahwa Mu Chen arogan dan kami telah mengiriminya undangan 2 kali. Namun, itu semua ditolak olehnya. Bodoh itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat bertindak sesuai keinginannya sekarang karena dia memiliki klan roh kuno yang mendukungnya? Pria berjubah biru itu secara alami adalah Tuan Muda Xuan Luo dari klan Buddha kuno. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadilah itu. Awalnya saya ingin memberinya jalan untuk hidup, tetapi karena dia sangat tidak bijaksana, jadilah itu. Petik 2. Meskipun dia tersenyum lembut, matanya berkedip-kedip dengan dingin. Bocah itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia bisa menyerahkan 3 murni kepada Tuan Muda masih bisa membantunya sehingga dia tidak perlu ditangkap oleh klan Buddha kuno dan menderita. Di samping Gu Zihuang, kata Liang Xiesa. Xuan Luo tersenyum dengan ketidakpedulian di matanya. Tidak masalah. Jika dia tidak mau menyerahkannya dengan sukarela, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas penderitaannya. Meskipun Celestial Qian bisa melindunginya sekarang, tidak ada yang bisa membantunya di Primordial Secret Abyss. Seberapa jauh seekor tikus yang terperangkap dapat berlari? Xuan Luo dengan lembut mengepalkan tinjunya dengan ejekan yang menggantung di sudut bibirnya. Dia jelas tidak menempatkan Mu Chen di matanya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih peduli apakah dia bisa menangkap Mu Chen, atau apakah Mu Chen akan jatuh di tangan Mo Xin. Jika Mo Xin memperoleh 3 murni dengan cara ini, maka yang pertama akan menjadi ancaman yang signifikan baginya. Tetapi yang terpenting adalah mendapatkan pagoda 8 divisi dari jurang suci primordial. Mu Chen hanyalah tambahan. Xuan Luo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pada periode ini, ada banyak tim yang telah berkumpul di kota Abis Suci juga. Saya memerlukan informasi tentang semua tim lain yang dikirim oleh pasukan tertinggi. Petik 2. Meskipun dia percaya diri, Xuan Luo adalah orang yang berhati-hati. Dia tahu bahwa dia perlu tahu apakah ada orang yang bisa mengancamnya di antara tim. Roger, Gu Zihuang dan Liang Xiesa menjawab dengan hormat sebelum mereka menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, ruangan menjadi sunyi dan Xuan Luo dengan lembut menjentikkan jarinya, sambil melihat ke arah kota Abis Suci. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Suasana di seluruh ruangan juga menjadi dingin seiring dengan tatapannya. Orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Mata Xuan Luo menggantung rendah dengan niat membunuh yang dingin berkedip di matanya. Karena itu masalahnya, maka aku akan melumpuhkanmu dan membawamu kembali ke klan. Aku akan melihat apakah ibumu bisa melindungimu. Tidak ada keringanan hukuman yang diperlukan untuk menangani anak berdosa, dan jika King Yanjing tidak bisa menahannya dan mengamuk, maka dia akan menghancurkan garis bawah klan. Pada saat itu, bahkan Grand Elder hanya bisa melakukan segalanya dengan kekuatan klan untuk menyingkirkan King Yanjing. Jika King Yanjing dapat terus ditekan, dengan kemampuannya, dia akan dapat memenangkan dukungan dari banyak sesepuh di klan. Pada saat itu, Patriark klan pasti akan pergi kepadanya. Pada saat yang sama, di halaman lain, undangan Xuan Luo untuk Mu Chen ditolak 2 kali. Penatua King Xuan mengerutkan alisnya. Apa yang Xuan Luo coba lakukan? Dengan karakternya, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan niat baik kepada Mu Chen. Petik 2. Siapa tahu, King Ling mengangkat bahu saat bibirnya terlempar ke samping. Mu Chen itu berbicara dengan sangat arogan, tapi aku tidak pernah berharap dia bersembunyi dari Xuan Luo sekarang. Penatua King Xuan meliriknya saat dia menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan Mu Chen. King Ling tidak bisa menerima ini, jadi dia membantah, aku juga penguasa bumi yang lebih besar. Paling-paling, dia berada di level yang sama denganku, dan tidak ada yang biasa-biasa saja tentang dia. Penatua King Xuan sedikit tersenyum. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam penguasa bumi yang lebih besar di usia yang begitu muda, dan bahkan memperoleh gelar benih benua di benua surga barat. Lebih jauh lagi, faktor terpenting adalah dia bahkan memiliki hubungan dengan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Apakah menurutmu orang seperti dia itu sederhana? Ketika Penatua King Xuan berbicara, mata King Ling akan melebar sedikit. Bahkan King Xuan, yang tidak berbicara, menunjukkan kilatan keseriusan di matanya. Benarkah itu? King Xuan bertanya.
Penatua King Xuan menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah menggunakan banyak sumber daya untuk menyelidiki potongan-potongan informasi itu. Sebenarnya, bahkan aku terkejut ketika mendengarnya. Kilatan kepuasan muncul di matanya saat dia berkata, orang itu benar-benar putra Xiao Jing. Dengan bakat seperti itu, dia bisa dianggap tak tertandingi, dan jika dia berada di klan Buddha kuno kita sejak muda, bahkan Xuan Luo mungkin tidak cocok dengannya. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah penguasa bumi yang lebih besar. Jika dia bertemu Xuan Luo dan Mo Xin, dia pasti akan menderita. King Ling bergumam. Penatua King Xuan menganggukkan kepalanya sekali lagi. Memang, jika Mu Chen menghadapi Xuan Luo dan Mo Xin sekarang, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Menurut apa yang aku tahu, waktu terbaik untuk memasuki jurang suci primordial adalah setengah bulan lagi. Penatua King Xuan memandang King Xuang. Saat masuk, kamu harus mencoba yang terbaik untuk melindungi Mu Chen. Jangan biarkan Xuan Luo dan Mo Xin mencoba sesuatu untuk melawannya. Bagaimanapun, dia masih anak Xiao Jing, apapun yang terjadi. Selanjutnya, garis darah King kami mengalir di nadinya. Petik 2. King Xuang mengangguk. Bibi Xuan, yakinlah, saya pasti tidak akan siaga saat melihatnya dalam masalah. Petik 2. Setengah bulan akhirnya tiba di bawah harapan semua orang. Ketika sinar matahari yang langka menyinari lapisan awan ke kota Abis Suci, seluruh kota meledak dengan vitalitas. Sinar cahaya membubung ke langit dan terbang menuju kedalaman benua Abis Suci. Fluktuasi energi spiritual yang kuat itu tidak diragukan lagi adalah penguasa surgawi dari berbagai kekuatan. Ketika seluruh kota Abis Suci mendidih, Mu Chen, yang diam-diam duduk selama setengah bulan, perlahan membuka matanya dengan segudang kilau berseri-seri dari pupilnya yang tampak seperti langit berbintang. Mu Chen perlahan merentangkan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul bersama. Samar-samar, dia bisa merasakan segel spiritual yang tak ada habisnya menyatu dengan sekitarnya, dan seluruh area ini juga mulai memerah. Beberapa menit kemudian, telapak tangan Mu Chen muncul dari area itu, dipenuhi dengan fluktuasi yang menghancurkan. Menatap area merah, mata Mu Chen berangsur-angsur menyala. Kabut putih keluar dari mulut Mu Chen dengan senyum puas di sudut bibirnya. Ini adalah arai spiritual. Arai spiritual cendekiawan tingkat tinggi, arai api yang melonjak. Mu Chen akhirnya menerobos selama periode ini ke alam cendekia peringkat tinggi. Mu Chen berdiri dan menatap kota Abis Suci yang mendidih sambil tersenyum. Xuan Luo, Mo Xin, Mu Chen melambaikan tangannya dan area merah tua ini secara bertahap menghilang. Sosoknya juga menghilang dengan hanya suaranya yang berfluktuasi. Pagoda 8 divisi pasti milikku. Bab 1295 memasuki jurang suci primordial. Garis kilau merah terbang seperti meteorit di langit yang gelap, dengan sambaran petir hitam yang tampak seperti ular piton yang marah sesekali turun dari langit. Ketika petir yang merusak mendekati 100 kaki dalam radius cahaya merah, suhu yang mengerikan memancar darinya yang menghapus sambaran petir itu. Melihat melalui cahaya merah, itu sebenarnya labu merah dengan kelompok 4 Mu Chen duduk di atasnya, dengan Celestial Qian di depan. Lingkungan benar-benar mengerikan di kedalaman benua Abis Suci. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kilatan petir yang ganas dengan ekspresi muram. Di tempat itu, bahkan penguasa bumi yang lebih besar akan berada dalam situasi yang mengerikan jika mereka ceroboh. Itu juga berkat Celestial Qian karena memimpin. Kalau tidak, hanya mereka saja yang membutuhkan setidaknya 10 hari yang aneh untuk sampai ke badai ruang dan waktu. Tidak apa, lingkungan di Primordial Secret Abyss lebih buruk. Melihat ekspresi muram Mu Chen, Celestial Qian menyeringai. Kelopak mata Mu Chen berkedut saat mendengar itu. Jurang suci primordial sebenarnya sangat berbahaya. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik puncak yang telah jatuh di jurang suci primordial. Dengan demikian, energi spiritual mereka belum hilang karena energi spiritual mereka terlalu kuat, membentuk segala macam fenomena. Celestial Qian tersenyum sambil melanjutkan, oleh karena itu, lingkungan dan fenomena yang keras itu mungkin dibentuk oleh penguasa surgawi yang jatuh, bagaimana mungkin itu tidak menakutkan. Saat dia berbicara, mereka berempat menarik napas dingin. Sebuah fenomena yang dibentuk oleh penguasa surgawi yang jatuh. Tidak heran Celestial Qian mengatakan bahwa ini bukan apa-apa. Karena lingkungan yang keras di Primordial Secret Abyss, kalian harus berhati-hati dan memperhatikan tim lain. Menurut apa yang saya temukan,
lebih banyak tim yang memasuki jurang suci primordial kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga pembunuh iblis dari tahun-tahun terakhir juga menuju. Tak satu pun dari mereka akan menjadi penurut. Celestial Qian mengingatkan mereka berempat dengan ekspresi muram. Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya, karena pembunuh iblis itu jelas bukan orang yang bisa dikacaukan, terutama pembunuh iblis tingkat tinggi. Angka-angka itu adalah lawan yang tangguh, bahkan untuk tuan muda dari klan Buddha kuno, Xuan Luo, dan Mo Xin. Namun, bukankah mereka membutuhkan bantuan penguasa surgawi untuk melewati badai ruang dan waktu? Bagaimana para pembunuh iblis itu bisa mencapainya? Haha, pembunuh iblis milik Istana Seribu Besar. Selama mereka dapat mengumpulkan poin pembunuh iblis yang cukup, mereka akan dapat mengundang penguasa surgawi dari Istana Seribu Besar untuk mengirim mereka ke jurang suci primordial. Celestial Qian menjelaskan mengetahui keraguan Mu Chen. Poin pembunuh iblis adalah hal yang cukup bagus. Mu Chen tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan bisa mengundang penguasa surgawi melalui poin pembunuh iblis. Jika Anda memiliki poin pembunuh iblis yang cukup, belum lagi penguasa surgawi biasa, Anda bahkan dapat mengundang Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Haha, itu penguasa surgawi suci, tapi alasanmu pasti benar. Lagi pula, Raja Pembunuh Iblis tidak akan membantumu melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang, karena itu terlalu berlebihan. Orang harus tahu bahwa penguasa surgawi suci secara praktis adalah eksistensi puncak di dunia seribu besar. Seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri, bertemu mereka sendiri itu sulit, belum lagi mengundang mereka. Siapa yang tahu betapa besar bantuan yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai itu? Namun, mereka bahkan dapat mengundang keberadaan seperti itu di Istana Seribu Besar. Sepertinya Istana Seribu Besar telah habis-habisan untuk mempromosikan poin pembunuh setan. Saat mereka menghela nafas, labu merah itu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan kelompok Mu Chen dalam hati berseru, karena sarana penguasa surgawi bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa mengerti. Di bawah kecepatan perjalanan penuh Celestial Qian, 1 jam lagi berlalu dan kelompok Mu Chen bisa merasakan bahwa fluktuasi di sini tampak agak tebal. Mereka mengangkat kepala dengan takjub dan melihat celah-celah di ruang angkasa, bersama dengan tekanan mengerikan yang menyelimuti hati mereka. Rasanya mencekik. Selanjutnya, bahkan Celestial Qian memasang ekspresi muram dan dia mulai memperlambat kecepatannya. Melihat itu, hati Mu Chen dan yang lainnya bergetar. Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka mencapai kedalaman benua jurang suci. Itulah badai ruang dan waktu. Suara serius Celestial Qian tiba-tiba bergema saat pikiran ini melintas di benak mereka. Mereka melihat ke kejauhan dan melihat langit dan bumi dalam keadaan hancur, bersama dengan badai putih keperakan yang mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Itu sangat besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat, dan tidak ada objek yang ada di badai, seolah-olah itu adalah tanah kosong. Sebelum tornado besar, kelompok Mu Chen merasa sekecil bintik debu. Mereka memiliki perasaan bahwa jika mereka memasukinya, mereka mungkin akan langsung dimusnahkan. Menghadapi fluktuasi yang merusak, bahkan penguasa surgawi akan merasa takut. Celestial Qian mengendalikan labu merah, dan secara bertahap melambat ketika mereka berada beberapa kaki jauhnya dari badai. Ruang di sekitar labu merah juga mulai terdistorsi. Orang harus tahu bahwa tidak ada satupun dari sambaran petir itu yang dapat mengurangi cahaya di sekitar labu. Tetapi ketika mereka datang ke sini, hanya dengan mendekati mereka telah membuat cahaya di sekitar labu berubah. Dengan demikian, seseorang dapat mengetahui kekuatan destruktif yang terkandung dalam badai ruang dan waktu. Dalam waktu dupa, itu akan menjadi waktu terbaik untuk memasuki badai. Celestial Qian melihat badai dan berkata, Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala dan tubuh mereka mulai menegang. Saat mereka menunggu, Luo Li mendekati Mu Chen dan berkata, ketika kita memasuki jurang suci primordial, kita dapat menghubungi King Xuan terlebih dahulu. Saya mendengar bahwa mereka memiliki beberapa informasi tentang kuburan penguasa surgawi. Petik 2. Oh, Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Wen King Xuan akan melakukan pekerjaan intelijen seperti itu. Bahkan sebelum mereka memasuki jurang suci primordial, mereka sudah mendapatkan target. Tapi bukankah tidak cocok bagi kita untuk bergabung ketika mereka mendapatkan informasinya? Tak lama kemudian, dia merajut alisnya.
Informasi sangat berharga, dan jika satu pihak memiliki inisiatif, mereka mungkin dapat mewarisi beberapa harta. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain berenang di dalamnya? Luo Li ringan tersenyum. Ini adalah sesuatu yang disarankan King Xuan karena mereka bukan satu-satunya yang tahu tentang itu. Oleh karena itu, mungkin ada persaingan yang ketat, dan kami dapat bekerja sama dengan mereka. Mu Chen baru mengerti sekarang sebelum menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka mereka dapat mencoba dan melihat apakah mereka dapat memperoleh petunjuk tentang pagoda 8 divisi. Jika itu masalahnya, maka kita akan berutang budi padanya. Mu Chen tersenyum. Dengan begitu banyak tim di Primordial Secret Abyss, ada banyak tim yang lebih kuat dari mereka dari penampilan. Di permukaan, ada banyak tim yang lebih kuat yang dapat mereka pilih untuk bekerja sama, tetapi alasan mengapa Wen Qingxuan memilih mereka adalah karena hubungan mereka. Luo Li tersenyum sebelum dia dengan jenaka berkata, mungkin mereka akan tahu bahwa itu adalah tindakan yang tepat pada akhirnya. Hanya Lingxi yang tampaknya menjadi yang terkuat di antara mereka, dengan kultivasi cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, dan banyak orang mungkin mengabaikan Mu Chen, yang merupakan penguasa bumi besar. Tapi Luo Li tahu siapa yang terkuat di tim itu. Sepertinya ada banyak orang di sini. Saat mereka berbicara, Celestial Qian tiba-tiba berbicara saat dia melihat ke kejauhan. Tatapan kelompok Mu Chen mengikuti dan tidak melihat siluet apapun, tetapi berdasarkan persepsi energi spiritual mereka, mereka bisa merasakan tekanan menakutkan samar yang berasal dari area itu. Untuk dapat memancarkan tekanan yang begitu kuat bahkan oleh badai, kemungkinan besar itu adalah penguasa surgawi. Seperti yang dirasakan Mu Chen secara kasar, dia menemukan tidak kurang dari 10 tekanan yang menakutkan. Itu berarti bahwa, berdasarkan persepsinya saja, jumlah penguasa surgawi telah mencapai jari di 2 tangan. Mereka tidak bisa menahan nafas, karena penguasa surgawi yang hampir tidak terlihat biasanya berkumpul di sini untuk godaan dari jurang suci primordial. Ketika Mu Chen menghela nafas, gemuruh besar guntur meraung yang mengguncang langit dan bumi. Raungan besar itu bergetar dan badai ruang dan waktu yang ganas secara bertahap melambat, berubah sedikit lebih lembut. Melihat adegan ini, Mu Chen dan yang lainnya tahu bahwa waktu terbaik untuk memasuki jurang suci primordial telah tiba. Ayo pergi. Tatapan Celestial Qian berkedip sebelum menginjak kakinya dan semburan magma terbang keluar dari pembukaan labu. Ingat, jika kamu keluar dari jurang suci primordial, hancurkan jimat yang aku berikan padamu untuk kembali ke benua abis suci. Kelompok Mu Chen menganggukkan kepala mereka saat mereka terbang keluar. Kilau merah dari labu juga telah terbelah dan menyelimuti mereka. Magma itu mirip dengan naga, dan saat mengaum, itu membawa tim 4 Mu Chen ke badai perak dan menghilang. Bab 1296 Gale Pengusir Roh. Ini adalah langit dan bumi yang hancur, dipenuhi dengan aura kuno dengan matahari yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, memancarkan cahaya yang lemah. Tanah ditutupi dengan jurang abisal tanpa akhir, dengan kegelapan yang bisa membuat tulang punggung seseorang merinding. Seolah-olah wilayah ini telah dihancurkan oleh tangan raksasa yang juga menghancurkan semua kehidupan. Ini adalah salah satu medan perang antara dunia 1000 besar dan klan Fin. Kelompok 4 Mu Chen berdiri di atas gunung saat mereka melihat wilayah ini dengan wajah terkejut. Terutama ketika mereka melihat gunung melayang di udara dari badai di kejauhan, mata mereka menyipit. Itu karena hukum antara langit dan bumi telah rusak, menyebabkan gravitasi menjadi tidak teratur. Tekanan di sini terlalu besar, rasanya mencekik. Luo Li menjawab dengan ekspresi serius. Bahkan bertarung di sini akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual daripada di tempat lain di dunia 1000 besar, karena mereka harus menahan tekanan yang ada di mana-mana. Ada banyak penguasa surgawi yang jatuh di sini, jadi bahkan jika mereka mati, masih akan ada sisa-sisa aura mereka yang merusak keseimbangan antara langit dan bumi, menyebabkan kita merasa tertekan. Lingxi dengan lembut berkata, benar-benar salah satu negeri yang tidak menyenangkan di dunia 1000 besar. Long Xiang menghela nafas. Di tempat ini, bahkan sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu, dia masih merasa tidak nyaman. Mu Chen mengangguk setuju sebelum melihat Luo Li. Kalau begitu, pertama-tama kita akan pergi dan bergabung dengan tim Wen Qingxuan. Karena Wen Qingxuan menyimpan informasi tentang reruntuhan penguasa surgawi dan bahkan mengundang bantuan mereka, itu adalah hal yang baik. Mu Chen secara alami tidak akan menolak masalah seperti itu,
karena mereka membutuhkan lebih banyak informasi. Lagi pula, mereka baru saja memasuki jurang suci primordial. Luo Li menganggukkan kepalanya sebelum dia mengulurkan tangannya dan kupu-kupu zamrud muncul, dan di bawah kendali Luo Li, itu memancarkan kilau hijau dan secara singkat membedakan arah sebelum Luo Li, lalu terbang ke arah itu. Ikuti, dan kita akan dapat bergabung dengan Wen Qingxuan. Luo Li tersenyum. Ayo pergi. Mu Chen dengan lembut menggonggong dan terbang keluar, dengan 3 lainnya mengikuti di belakang. Karena jurang suci primordial dipenuhi dengan segala macam bahaya, mereka melambat sebagai tindakan pencegahan sehingga tidak ada yang tidak terduga terjadi. Dan mereka juga telah membuktikan bahwa kehati-hatian Mu Chen tidak perlu. Angin bersiul tanpa henti di wilayah senja ini, dan meskipun tampaknya tidak berbahaya, begitu bersentuhan dengan energi spiritual akan larut menjadi pasir. Kelompok Mu Chen bersembunyi di sebuah gua saat mereka menyaksikan badai dengan shock di wajah mereka, terutama Long Xiang, yang lengannya berwarna kuning kehitaman. Itu karena dia tidak cukup cepat untuk menghindar dan tergores oleh angin, menyebabkan energi spiritual di lengannya terurai, dan seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Untungnya, Mu Chen cukup cepat untuk menariknya kembali. Kalau tidak, bahkan sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu, dia tidak akan bisa bertahan lama di sana sebelum dia terurai menjadi pasir. Sungguh badai yang kuat. Long Xiang merasa takut. Dia memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada yang begitu menakutkan. Memikirkan bagaimana dia hampir berubah menjadi pasir, Long Xiang merasakan getaran di tulang punggungnya. Itu seharusnya adalah spirit dispelling gale. Luo Li melihat angin yang gelap dan berkata dengan suara serius. Roh mengusir gale. Mu Chen dan yang lainnya tercengang oleh kata-katanya. Saya belum pernah berkultivasi seperti Anda, saya telah mendengar banyak hal dari Celestial Qian, dan bahkan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan informasi tentang jurang suci primordial. Luo Li memutar matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tertawa. Dia begitu fokus pada kultivasinya, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Untungnya, Luo Li cukup teliti untuk melakukannya. Ada banyak bencana mengerikan di jurang suci primordial, dan apa yang disebut gempa pengusir roh hanyalah sejenis itu. Dikatakan bahwa angin ini tidak berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki energi spiritual, tetapi bagi mereka yang memilikinya, itu akan menimbulkan kematian yang besar. Saat energi spiritual bersentuhan dengannya, itu akan terurai menjadi pasir. Meskipun kakak Long Xiang tidak menggunakan energi spiritual, tubuh fisik kita telah disempurnakan oleh energi spiritual. Jadi mereka secara alami mengandung energi spiritual, itulah sebabnya seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Long Xiang dalam hati memukul bibirnya. Berbicara dengan cara ini, itu berarti bahwa bahkan jika mereka telah menarik kembali energi spiritual mereka, mereka tidak dapat menyerang melalui badai pengusir roh ini, karena tubuh fisik mereka mengandung energi spiritual. Jadi kita hanya bisa menunggu angin menghilang. Ling Xi bertanya, itu satu-satunya pilihan kami. Luo Li mengangguk tak berdaya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa angin sepoi-sepoi saja bisa membuat mereka terlihat begitu menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak bertahan lama, jadi kita tidak perlu menunggu lama. Mu Chen menganggukkan kepalanya, kalau begitu, kami akan menunggunya menghilang. Saat dia berbicara, tatapannya terfokus pada spirit composing gale. Meskipun berbahaya, itu juga bisa menjadi senjata yang hebat. Jika dia bisa mengumpulkannya, dan melepaskannya ketika dia menghadapi musuh, maka itu seharusnya bisa mencapai efek yang tak terbayangkan. Kamu berpikir untuk menggunakan spirit dispelling gale. Luo Li telah melihat melalui pikiran Mu Chen dengan sekali pandang. Bahkan pupilnya sedikit melebar. Mu Chen terlalu berani. Ling Xi dan Long Xiang juga terkejut saat mereka melihat Mu Chen. Jika orang lain melihat spirit dispelling gale, mereka akan memilih untuk menghindarinya. Di sisi lain, Mu Chen sebenarnya bermaksud menggunakannya. Melihat tatapan terkejut mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Meskipun spirit dispelling gale ini sangat kuat, bukan berarti tidak mungkin untuk dikumpulkan. Meskipun badai pengusir roh ini dapat menguraikan energi spiritual, jika kita dapat menyegelnya sementara, kita akan dapat mengumpulkannya. Segel, menggunakan segel melawan kemampuan membusuk. Ling Xi dan yang lainnya saling bertukar pandang. Di dunia 1000 besar, klan Buddha kuno lah yang memiliki kemampuan terbesar dalam hal penyegelan. Tuan muda, meskipun kekuatan penyegelan klan Buddha kuno sangat kuat, itu juga dinilai
Saya khawatir kekuatan penyegel biasa tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Long Xiang menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, karena dia memiliki pengetahuan tentang kemampuan penyegelan klan Buddha kuno. Ini secara alami tidak mungkin untuk kekuatan penyegelan biasa. Mu Chen tersenyum sebelum cahaya mengkristal mekar di matanya. Sebuah pagoda kristal terbang keluar dan melayang di depan mereka, memancarkan aura surgawi. Tapi kekuatan penyegelan pagoda surgawiku jauh lebih kuat daripada yang biasa. Jadi itu pagoda surgawi. Mata Lingxi berbinar saat melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa pagoda surgawi jarang terlihat di klan Buddha kuno. Jika itu masalahnya, maka Mu Chen mungkin benar-benar bisa mencobanya. Tapi kamu cukup berani. Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu pada pagoda surgawi? Lingxi mengerucutkan bibirnya. Meskipun apa yang dikatakan Mu Chen mungkin berhasil, itu masih berbahaya, dan semua klan-klan Buddha kuno menganggap pagoda mereka sebagai barang paling berharga bersama mereka. Mereka pasti tidak akan menggunakannya dengan enteng, tidak seperti Mu Chen, yang bermaksud menggunakannya untuk menghadapi badai pengusir roh. Sama seperti Tuan Muda Xuan Luo dari klan Buddha kuno, dia juga memiliki pagoda surgawi. Tapi Lingxi tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Secara alami, ada juga faktor jumlah pengalaman antara dia dan Mu Chen. Tuan Muda Xuan Luo memiliki status bangsawan, bagaimana dia bisa bersedia mengambil risiko seperti Mu Chen? Risiko selalu dibutuhkan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mu Chen juga memperlakukan ini dengan ringan karena dia sudah terbiasa mengambil risiko. Terkadang, dia bahkan harus mengabaikan hidup dan matinya. Ayo kita coba, dan jika tidak berhasil, segera hentikan. Luo Li tahu bahwa Mu Chen telah membuat keputusan, jadi dia secara alami tidak akan mencoba menghentikannya. Sebaliknya, dia memberinya dukungan terbesarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia maju 2 langkah ke pintu masuk gua dan melihat ke arah Spirit Dispelling Gale dengan ekspresi muram. Mengangkat tangannya, pagoda surgawi meledak dengan kilau dan terbang keluar dari gua di saat berikutnya. Ketika pagoda surgawi terbang ke Gale pengusir roh, kilau mengkristal menahan angin, dan pada saat yang sama, hisapan meledak dengan angin tanpa henti menyapu pagoda dengan kecepatan yang terlihat. Itu diserap untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan pagoda surgawi terbang kembali, dan pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju untuk memegang pagoda. Energi spiritual di tubuhnya juga menyembur ke pagoda surgawi. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling penting, karena dia perlu menggunakan kekuatan penyegelan dari pagoda surgawi untuk menyegel badai pengusir roh. Jika dia gagal, Spirit Dispelling Gale kemungkinan besar akan sangat merusak pagoda Divine, jadi Mu Chen tidak boleh gagal. Segel, bab 1297 menaklukkan. Untaian badai kehitaman terus-menerus bersiul di dalam pagoda yang mengkristal, dan setiap kali angin menabrak dinding pagoda, kilau di atasnya sedikit meredup karena telah terkorosi oleh Spirit Dispelling Gale. Tapi saat angin mendatangkan malapetaka, pagoda berkembang dan energi spiritual yang mengkristal tampak seperti sutra saat kusut di sekitar Spirit Dispelling Gale. Ketika keduanya bersentuhan, energi spiritual meledak, seolah-olah Spirit Dispelling Gale sedang berjuang, mencoba melepaskan diri dari energi spiritual yang mengkristal. Itu bisa dengan jelas merasakan energi unik dalam energi spiritual yang mengkristal yang menyebabkannya tidak dapat menguraikan energi spiritual dengan mudah. Sedikit merepotkan, memang. Tatapan Mu Chen berkedip, tapi dia tidak cemas karena Spirit Dispelling Gale adalah angin yang tak menentu, itu tidak bisa mencapai keabadian. Sebaliknya, dia mendapat dukungan dari energi spiritual yang tak terbatas, jadi bahkan jika dia perlahan menggigitnya, dia akan mampu menghadapi badai pengusir roh itu. Menyimpan pikiran ini, Mu Chen tidak cemas dan energi spiritualnya yang mengkristal mulai menyelimuti Spirit Dispelling Gale. Meskipun sebagian besar telah terurai, masih ada seutas energi spiritual yang mengkristal yang menempel pada Spirit Dispelling Gale. Dalam setengah jam, Spirit Dispelling Gale yang kuat mulai melambat dan angin gelap mulai memancarkan kilau yang mengkristal. Meskipun Spirit Dispelling Gale itu unik, ia hanya memiliki insting dan bukan kecerdasan. Jadi menghadapi pendekatan Mu Chen, itu tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, bola cahaya selebar 100 kaki melayang di pagoda surgawi dengan angin kehitaman di dalamnya. Tapi setiap kali menabrak bola ringan, bola itu dipantulkan kembali. Sementara Mu Chen merasa lega, dia membentuk segel dan Mu Chen berjubah putih muncul. Mengisinya, ketika Mu Chen berjubah putih muncul,
dia juga meletakkan tangannya ke arah pagoda surgawi, menuangkan energi spiritual dari tubuhnya ke dalamnya. Seiring dengan dukungan dari Mu Chen berjubah putih, bola cahaya mulai menyusut saat kekuatan penyegelan semakin kuat. Hanya dalam 10 napas aneh, bola cahaya telah direduksi menjadi seukuran kepala manusia, dan kekuatan penyegelan juga telah menenangkan badai pengusir roh. Kesuksesan, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan sukacita berkedip di dalamnya. Usahanya yang berani benar-benar berhasil. Kesuksesan, melihat ekspresi gembira Mu Chen, Luo Li, Ling Xi, dan Long Xiang juga tercengang sebelum mereka berseru. Wajah Mu Chen dipenuhi dengan senyum sebelum bola cahaya seukuran kepala manusia muncul di atas telapak tangannya, ditutupi dengan rune yang memancarkan kekuatan penyegelan yang kuat. Luo Li dan yang lainnya dengan penasaran datang untuk melihatnya dan melihat Spirit Dispelling Gale yang tenang. The Spirit Dispelling Gale yang menakutkan terhadap energi spiritual tidak mampu menembus pertahanan. Meskipun saya telah menghabiskan beberapa usaha, saya masih berhasil. Tapi Spirit Dispelling Gale terus-menerus menguraikan kekuatan penyegelanku, jadi aku harus mempertahankan segelnya, atau mungkin akan pecah. Untungnya, kelelahan semacam ini tidak terlalu besar untuk menjadi beban bagiku. Mu Chen menatap bola cahaya itu dengan kagum. Ling Xi mendecakkan lidahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan benar-benar cukup berani untuk menaklukkan badai pengusir roh. Meskipun Mu Chen hanya menyegel sebagian dari Spirit Dispelling Gale, jika dia melepaskannya saat menghadapi musuh-musuhnya, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin terbunuh olehnya. Ini adalah kartu truf yang hebat. Dengan Gale pengusir roh, aku khawatir Gu Shihuang hanya memiliki kematian yang menunggunya jika kita bertemu kembali dengannya. Long Xiang memuji. Gu Shihuang tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan Spirit Dispelling Gale. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dengan pencapaiannya saat ini sebagai cendekiawan arwah spiritual tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak mengandalkan kultivasinya dalam energi spiritual, dia masih bisa membuat Gu Shihuang menderita dalam pertempuran. Adapun Spirit Dispelling Gale, kakek tua itu tidak memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakannya. Kamu cukup sombong sekarang. Ling Xi memutar matanya ke arah Mu Chen. Luo Li dengan lembut tertawa dengan ejekan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen mengatakan ini karena kepercayaan dirinya, itu juga merupakan hal yang baik bahwa dia bisa membuat kesombongannya ditekan sedikit oleh Ling Xi. Mu Chen dengan canggung mengangkat bahunya. Tuan muda, karena badai pengusir roh ini sangat kuat, mengapa kita tidak mendapatkan sedikit lebih banyak? Long Xiang berbicara dengan mata berkobar. Dia sebelumnya menderita Spirit Dispelling Gale, jadi dia tahu betapa menakutkannya itu. Karena Mu Chen bisa menahannya, maka dia harus menangkap peluang dan menyerap lebih banyak. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku saat ini jika aku menundukkan sedikit lagi, itu akan menjadi beban bagiku. Jika itu terjadi, kekuatan bertarungku sendiri akan terpengaruh. Bukannya dia tidak ingin mengekstrak lebih sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Energi spiritual penyegelannya tidak dapat menahan kekuatan pembusukan dari Spirit Dispelling Gale sepenuhnya. Spirit Dispelling Gale hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguraikan energi spiritualnya. Dan jika dia benar-benar mendapatkan lebih banyak Gale pengusir roh, pagoda surgawi tidak akan mampu menahannya dan malah akan menyebabkan masalah baginya. Dahi Long Xiang berkeringat setelah mendengar itu dan tetap diam. Roh Dispelling Gale telah melemah. Luo Li tiba-tiba berseru ketika dia melihat Spirit Dispelling Gale yang kejam mulai tenang. Mu Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega saat melihatnya. Bersiaplah untuk pindah. Mu Chen berkata sambil melambaikan tangannya, menjaga Spirit Dispelling Gale di pagodanya. Mereka berempat merapikan sebentar, dan beberapa menit kemudian, Spirit Dispelling Gale telah berubah menjadi angin halus yang berangsur-angsur menghilang. Ayo pergi. Ketika Spirit Dispelling Gale menghilang, kelompok Mu Chen terbang sebelum mereka bisa berseru pada pemandangan wilayah ini, dengan kupu-kupu Zamrud memimpin. Dengan kejadian sebelumnya, itu telah menghapus keberuntungan mereka, dan perjalanan mereka sangat mulus. Meskipun mereka mungkin bertemu satu atau dua tim di sepanjang jalan, mereka tidak berinteraksi, karena mereka saling menjaga jarak agar tidak terjadi pertempuran. Perjalanan mereka terus berlangsung selama hampir setengah hari sebelum mereka akhirnya menyadari bahwa kupu-kupu Zamrud yang memandu jalan mereka memancarkan cahaya yang kuat. Hati mereka bergetar, karena itu berarti mereka pasti mendekati pesta Wen Qingxuan.
Saat mereka berempat terbang melintasi puncak tunggal, pegunungan yang kering dan retak muncul di hadapan mereka. Setiap puncak gunung tampak seperti bilah yang memancarkan aura tajam. Pada saat yang sama, kupu-kupu zamrud bergetar sebelum menghilang. Menemukan mereka, Luoli menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat dia melihat ke arah barat laut. Ketika kupu-kupu zamrud menghilang, cahaya telah melayang ke arah itu. Itu berarti pesta Wen Qingxuan pasti ada di sana. Mereka berempat terbang melalui pegunungan dan melihat pesta Wen Qingxuan di lembah jauh di dalam. Tunggu, tetapi ketika Luoli bermaksud untuk bergabung dengan Wen Qingxuan, Mu Chen tiba-tiba menghalanginya saat tatapannya melintas. Sepertinya mereka mengalami beberapa masalah. Luoli mengarahkan perhatiannya dan melihat tim lain berdiri di depan tim Wen Qingxuan. Selanjutnya, melalui medan, mereka juga bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang mendalam di belakang pesta Wen Qingxuan. Mereka membentuk sandwich dengan tim yang menghalangi, menjebak kelompok Wen Qingxuan di lembah. Jelas, untuk beberapa alasan, pesta Wen Qingxuan telah menjadi sasaran. Bab 1298 Dongsan. Wajah Wen Qingxuan pucat saat dia melihat ke depan. Beberapa siluet berdiri di depannya dengan mata terlipat saat mereka melihat ke bawah ke pesta Wen Qingxuan. Pemimpin itu adalah pria yang kuat, dan terlepas dari penampilannya yang biasa, ada bekas luka di wajahnya yang membuatnya terlihat menyeramkan. Tubuhnya juga memancarkan aura tak menyenangkan yang membuatnya terlihat seperti asura. Lebih jauh lagi, fluktuasi memancar yang samar-samar berarti bahwa pasti ada penguasa bumi yang sempurna di antara mereka. Teman-teman klan Wen, harmoni penting di luar, jadi mengapa tidak memberi kami bantuan ini? Pria itu memandang tim Wen Qingxuan sambil tersenyum sambil melanjutkan, saya, Dong San, tidak mencoba merebut informasi Anda. Kami hanya mencoba bekerja sama dengan Anda, dan dengan bergabungnya klan besar, bukankah mendapatkan warisan itu mudah bagi kami? Wen Qingxuan tampak marah. Tim yang menghalangi mereka adalah aliansi pembunuh iblis, dengan yang terdepan bernama Dong San. Ini bukan hanya penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi juga pembunuh iblis tingkat menengah. Yang terpenting, poin pembunuh iblis yang dimiliki orang ini tidak jauh dari pembunuh iblis tingkat tinggi. Ini benar-benar menakutkan, karena semua orang tahu betapa sulitnya mengumpulkan begitu banyak poin pembunuh iblis. Sebenarnya, orang itu sudah tahu bahwa mereka memiliki informasi tentang warisan penguasa surgawi di kota Abis Suci, tetapi mereka ditolak ketika mereka mengusulkan kemitraan. Itu juga karena mereka takut pada penguasa surgawi klan Wen, jadi mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka akan bertemu di jurang suci primordial? Kemitraan. Saya khawatir itu membuat serigala tetap bersama kita. Wajah Wen Qingxuan dingin. Tak satu pun dari pihak Dong San tampak ramah. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan merencanakan untuk mendapatkan kulit harimau yang hidup. Selanjutnya, pidato Wen Qingxuan berubah dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah terlalu kebetulan bahwa kamu tahu tentang informasi kami sebelum kami memasuki jurang suci primordial, dan bahkan bertemu kami di jurang suci primordial? Jika tidak, Dong San menyipitkan matanya sambil tersenyum. Wen Qingxuan dengan dingin menjawab, klan Wu dari utara juga tahu bahwa kami memiliki informasi ini, dan mereka juga telah mengirim tim ke jurang suci primordial. Jadi, informasi dan jejak kami harus diberikan kepada Anda oleh klan Wu, kan? Klan Wu, Wen Ziyu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dengan kemarahan di wajah mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Wu terlalu tak tahu malu. Untuk hanya menikmati warisan penguasa surgawi, mereka bahkan menjual informasinya kepada pembunuh iblis ini. Oleh karena itu, kalian para serigala serakah mungkin sudah bersekongkol dengan klan Wu. Jika kami bekerja sama dengan kalian, kalian mungkin menusuk kami dari belakang. Kami tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati benteng sahabat ini. Wen Qingxuan menjawab dengan dingin. Tatapan Dong San berkedip sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalian sudah salah paham. Kami tidak memiliki hubungan dengan klan Wu. Wen Qingxuan menyipitkan matanya dan berkata, terlepas dari jika ada kesalahpahaman, kami tidak bermaksud untuk bekerja sama dengan kalian, jadi tidak perlu membahas ini lebih jauh. Sebuah cahaya tak menyenangkan melintas di mata Dong San setelah mendengar penolakan Wen Qingxuan dan tersenyum. Karena Nona Wen sudah mengatakannya, maka itu terlalu berlebihan. Ketika kita di luar, bukankah teman lain lebih baik daripada memiliki musuh lain?
Petik 2. Saat dia berbicara, 8 siluet di belakangnya maju selangkah dengan tatapan tak menyenangkan dan mereka terpaku pada pesta Wen Qingxuan. Bagaimana dengan itu? Kalian berencana untuk menjadi musuh klan Wenku? Ekspresi Wen Qingxuan menjadi dingin saat dia berbicara. Meskipun kami tidak mampu menyinggung klan Wen, Anda tidak memiliki penguasa surgawi di sini, kan? Dong San samar-samar tersenyum. Tim Wen Qingxuan hanya memiliki total 6. Meskipun mereka mungkin terlihat kuat, Wen Ziyu hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan semu, dan sisanya hanyalah penguasa bumi yang lebih besar. Bahkan Wen Qingxuan hanyalah penguasa bumi kecil. Partai Dong San mampu menelan seluruh formasi ini. Jadi saya berharap Nona Wen dapat mempertimbangkan kembali proposal kami. Saat Dong San tersenyum, beberapa sosok yang tidak menyenangkan perlahan menyebar, membentuk setengah lingkaran saat mereka bergerak menuju pesta Wen Qingxuan. Kami sudah memiliki tim untuk bekerja sama, berhentilah bermimpi. Melihat formasi mereka, Wen Qingxuan mempertahankan ekspresi dingin tanpa rasa takut. Oh, kelopak mata Dong San terangkat saat dia tersenyum. Tidak ada yang bisa bekerja sama dengan tim kelas rendah. Jika Nona Wen bersedia membiarkan kita menggantinya, maka itu adalah win-win untuk kita berdua. Petik 2. Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi menganggukkan kepalanya ke arah Wen Ziyu dan yang lainnya sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Aura pembunuhan melintas di matanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan dalam situasi ini, hanya ada pertempuran yang tersisa. Wen Ziyu perlahan menganggukkan kepalanya dan fluktuasi energi spiritual yang besar menyapu dalam badai yang perlahan berkumpul di tubuhnya. Sepertinya kalian tidak mau menerima niat baik kami. Menyipitkan matanya, wajah Dong San berubah menjadi buas. Dia mengambil langkah maju, dan aura kuat dari penguasa bumi yang disempurnakan meledak, menyebabkan seluruh wilayah ini mulai bergetar. Karena kalian menolak niat baik kami, maka jangan salahkan aku karena kejam. Dong San mengangkat tangannya dengan senyum sinis. Singkirkan mereka. Beberapa sosok yang telah mengincar meledak. Pergi. Wen Qingxuan meraung dan membentuk segel dengan energi spiritual yang memancar keluar. Haha, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Karena orang lain tidak mau bekerja dengan Anda, mengapa mengganggu mereka? Tapi sebelum perkelahian pecah, ledakan tawa tiba-tiba bergema. Kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan wajah Dong San berubah sebelum dia meraung. Siapa itu? Tim tingkat rendah yang kamu bicarakan. Ledakan tawa bergema dan beberapa sosok terbang keluar, muncul di lembah. 4 orang secara alami tim 4 Mu Chen, Luo Li. Ketika Wen Qingxuan melihat keempatnya, dia tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di wajahnya. Dari mana keempat sampah ini berasal? Dua pembunuh iblis yang paling dekat dengan tim Mu Chen meraung dan melancarkan serangan ke arah mereka. Mereka berdua adalah penguasa bumi yang lebih besar, dan dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa membunuh Mu Chen dengan cepat untuk mengintimidasi yang lain. 2 potong sampah, kamu berani bergerak melawan tuan muda kita. Ketika mereka ingin bergerak, Long Xiang muncul di depan mereka dan melemparkan pukulan ke depan. Seketika, raungan naga gajah bergema saat bentrok dengan 2 penguasa bumi besar. Kedua penguasa bumi besar secara drastis mengubah wajah mereka sebelum wajah mereka memerah dan mereka meludahkan seteguk darah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan bahkan lengan mereka. Tubuh mereka terbang keluar dan membuat tanda panjang di tanah. Memalukan, melihat 2 bawahannya terluka parah, mata Dong San menjadi dingin sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan. Seketika, energi spiritual yang agung menyembur keluar seperti gunung berapi. Telapak tangan Dewa Gunung. Langkah Dong San telah menunjukkan kekuatan penguasa bumi yang disempurnakan. Telapak tangan itu bahkan bisa menghancurkan gunung dan seluruh lembah mulai tertutup retakan. Ketika telapak tangan terbang, Lingxi mengangkat tangannya dan cahaya spiritual melintas sebelum membentuk arai spiritual besar. Arai spiritual bertindak seperti perisai dan memblokir telapak tangan, itu tidak akan bergerak. Ulama arai spiritual peringkat tinggi. Dong San menyipitkan matanya. Seseorang harus menjadi cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi untuk dapat memblokir gerakannya dengan mudah. Menghadapi cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, bahkan Dong San merasa takut. Tatapannya berkedip saat dia melihat tim yang bersembunyi di sekitarnya. Jika mereka bergabung sekarang, mereka mungkin tidak lebih lemah dari pihak lain. Apakah kamu mencari temanmu? Jangan repot-repot, kami sudah berurusan dengan mereka. Ketika Dong San mencoba memanggil teman-teman itu,
Mu Chen tersenyum ringan. Ketika dia melihat bahwa pesta Wen Qingxuan dalam masalah, mereka bersembunyi dan menyingkirkan orang-orang yang bersembunyi secara rahasia. Ketika Dongsan mendengarnya, wajahnya menjadi gelap saat dia melihat Mu Chen dengan cahaya yang tidak menyenangkan berkedip di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Dongsan, akan mengalami hari ketika saya menderita kerugian. Bagus, aku akan mengingat ini, tapi yakinlah, aku akan menyematkan hutang sahabatku padamu. Lain kali aku melihatmu, aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya pot anggur pengorbanan untuk mereka. Petik 2. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Dongsan sudah melambaikan lengan bajunya dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Rekan-rekannya dengan cepat menindaklanjuti, dan hanya dalam 10 napas aneh, siluet mereka sudah menghilang. Ketika Mu Chen melihat bagaimana Dongsan pergi tanpa ragu-ragu, dia juga agak tercengang sebelum segel spiritual yang berkedip-kedip di lengan bajunya menghilang. Jika Dongsan tinggal lebih lama lagi, dia akan bisa menyiapkan arai spiritualnya. Pada saat itu, orang-orang itu hanya bisa bermimpi untuk pergi. Tapi tentu saja, dia meremehkan kehati-hatian Dongsan. Orang itu pasti merasakan ada sesuatu yang salah, itulah sebabnya dia mundur tanpa ragu-ragu. Mu Chen menyipitkan matanya dan melihat kepergian rombongan Dongsan sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh orang yang tegas, lain kali, saat kita bertemu, aku pasti akan melenyapkanmu. Bab 1299 Perikupu-kupu Roh Pelet. Ketika kelompok Dongsan dengan tegas pergi, fluktuasi energi spiritual yang datang dari kelompok Wen Qingxuan juga menjadi tenang. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran hari ini, tetapi Mu Chen telah tiba tepat waktu dan mengintimidasi Dongsan untuk pergi. Apakah kalian baik-baik saja? Mu Chen berbalik dan bertanya kepada pesta Wen Qingxuan sambil tersenyum. Wen Ziyu memasang senyum di wajahnya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih kepada saudaramu karena telah membantu hari ini. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami pertempuran sengit hari ini. Mereka pasti akan kalah, bahkan jika kita bertarung. Wen Qingxuan mendengus dengan kedipan dingin di matanya, jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Dongsan. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tahu bahwa Wen Qingxuan tidak mencoba pamer. Namun, yang terkuat di antara kelompok mereka hanyalah Wen Ziyu, yang hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu. Tapi meski begitu, dia masih sedikit kurang jika mereka ingin menghadapi Dongsan, yang merupakan penguasa bumi yang sempurna. Itu berarti pesta Wen Qingxuan harus memiliki kartu truf. Melihat ekspresi terkejut Mu Chen, Wen Qingxuan meletakkan tangannya di pinggangnya dan dengan bangga menyatakan, jangan meremehkan kami. Jika kita tidak memiliki 1 atau 2 kartu, bagaimana kita bisa berani datang ke jurang suci primordial? Tapi kamu, di sisi lain, jangan bilang bahwa kamu bergantung pada kakak Ling Xi dan Long Xiang untuk melindungimu. Wen Qingxuan sedikit memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan mengejek. Meskipun budidaya Mu Chen berada di Greater Earth Sovereign Realm, dan itu dianggap cukup bagus, Greater Earth Sovereign tidak banyak di antara tim di Primordial Secret Abyss. Hanya penguasa bumi sempurna yang asli yang bisa mengintimidasi orang lain. Dalam kelompok 4 Mu Chen, hanya Ling Xi yang tampaknya memiliki kemampuan. Jadi, bahkan Wen Qingxuan berpikir bahwa Ling Xi adalah yang lebih kuat di antara kelompok Mu Chen. Memutar matanya, Mu Chen tidak berbicara, tetapi dia mengalihkan topik pembicaraan, kalian dimangsa. Tim pembunuh iblis dari sebelumnya tidak hanya menghalangi pesta Wen Qingxuan, mereka bahkan membuat orang lain bersembunyi. Jelas, mereka mengejar klan Wen. Senyum di wajah Wen Qingxuan ditarik kembali dan tatapannya menjadi dingin. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya dihasut oleh klan Wu dari utara. Klan Wu dari utara, mata Luoli menyipit saat dia melanjutkan, tapi itu juga merupakan kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari klan Wen. Reputasi mereka juga cukup besar. Petik 2, Wen Qingxuan mengangguk. Awalnya, klan Wen kami telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendapatkan berita tentang warisan penguasa surgawi, tetapi itu diganggu oleh klan Wu dan mereka mencuri informasi kami juga. Jadi hanya 2 klan kita yang tahu tentang ini. Jadi bagaimana Dongsan bisa mengetahuinya dan bahkan datang untuk menghalangiku di area ini? Dalangnya pasti klan Wu. Petik 2, Wen Ziyu mengangguk juga. Selanjutnya, tanpa dukungan klan Wu, mengapa Dongsan berani begitu berani? Saat ini, tim klan Wu harus menuju warisan penguasa surgawi saat kita berbicara. Mengangguk kepalanya,
Mu Chen bertanya, bisakah kita tahu lebih banyak tentang warisan penguasa surgawi juga? Nilai warisan sovereign surgawi tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka tidak memiliki Wen Qingxuan sebagai sumber, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk menemukannya. Meskipun mereka telah membantu pesta Wen Qingxuan, Mu Chen bukan tipe orang yang memanfaatkan bantuan untuk orang lain. Karena itu, dia menggunakan nada diskusi, karena mereka membutuhkan informasi untuk memperkirakan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Wen Qingxuan juga tidak menyembunyikan ini dan berkata, kami adalah mitra sekarang, jadi kami secara alami akan memberitahu Anda apa yang kami ketahui. Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi disebut peri kupu-kupu pelet roh. Peri kupu-kupu pelet roh. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang. Ya, penguasa surgawi ini dikenal karena keterampilan alkimianya. Meskipun kekuatannya hanya penguasa surgawi roh, pelet apapun yang dibuat olehnya dapat menyapu gelombang di antara pembangkit tenaga listrik. Petik 2. Ini seperti pelet roh kudus, yang memungkinkan penguasa bumi yang disempurnakan semu untuk membuat langkah itu ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Itu adalah sesuatu yang juga dikejar Wen Ziyu. Ketika Wen Qingxuan menunjuk ke arah Wen Ziyu, wajah Wen Ziyu memancarkan kerinduan. Secara alami, tidak hanya mereka, tetapi Long Xian juga sama. Dia juga penguasa bumi yang disempurnakan semu, jadi godaan pelet roh kudus ini juga sangat besar terhadapnya. Itu praktis bisa menghemat waktu kultivasinya selama bertahun-tahun. Tentu saja, pelet roh kudus ini bukanlah produk paling membanggakan dari peri kupu-kupu pelet roh. Legenda mengatakan bahwa produk yang paling dibanggakannya adalah sesuatu yang disebut pelet promosi, yang dapat meningkatkan kemampuan surgawi seseorang ke tingkat berikutnya. Itu bahkan bekerja untuk kemampuan surgawi yang tak tertandingi juga. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar efeknya, matanya langsung menyipit. Meskipun tampaknya tidak banyak, sebagai seseorang yang memiliki kemampuan surgawi peerless, dia tahu betapa sulitnya untuk menaikkan level mereka. Sama seperti tubuh emas abadinya, tubuh surgawi yang berdaulat yang memiliki 3 kemampuan berdaulat. Rune keabadian surgawi, teratai abadi, dan transformasi hidup mati keabadian. Bahkan dia baru mencapai level pertama. Adapun yang kedua, lotus abadi, dia masih belum membukanya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu pelet promosi, bukankah itu berarti dia akan langsung membuka kemampuan berdaulat kedua dari tubuh emas abadi? Memikirkannya, bahkan hati Mu Chen berkobar dengan api. Selain itu, peri kupu-kupu pelet roh masih meninggalkan banyak pelet yang saleh, sejumlah besar sumber daya yang bahkan klan Wenku sangat tertarik. Kata Wen Qingxuan, Mu Chen mengangguk. Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi yang unggul dalam alkimia dapat dianggap sebagai peti harta karun. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan kekuatan tertinggi seperti klan Wen akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Tidak heran klan Wu mencoba semua yang mereka bisa untuk menghalangi kalian. Dengan manfaat di depan mereka, bagaimana cara ini bisa dipertimbangkan? Luo Li menghela nafas. Jika klan Wu bisa mendapatkan warisan ini, kekuatan klan Wu pasti akan melonjak. Pada saat itu, mengapa mereka harus khawatir menyinggung klan Wen? Wen Qingxuan mengangguk sebelum dia melihat kelompok 4 Mu Chen. Jika kita bisa berhasil dalam kerjasama ini, kita akan membagi hasil panen 50-50. Saat dia berbicara, dia membuat semua orang terkejut. Bahkan beberapa orang di samping Wen Qingxuan saling bertukar pandang, karena ini telah melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, klan Wen telah membayar harga yang mahal untuk informasi ini. Berbicara dengan tidak menyenangkan, jika mereka ingin menemukan mitra lain dengan rasio perpecahan ini, mereka pasti dapat menemukan mereka yang lebih kuat dari tim Mu Chen. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengeluarkan pendapat mereka, mereka dihentikan oleh tatapan Wen Qingxuan dan dia dengan tenang berkata, warisan penguasa surgawi bukan milik kita sekarang, jadi jangan perlakukan itu sebagai milik kita. Dengan klan Wu yang begitu kuat, mereka bertekad untuk mendapatkan warisan ini. Kami telah tertinggal, dan hanya dengan kami sendiri, kami tidak dapat mencapai apapun. Petik 2. Selanjutnya, dia berhenti sebentar saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan main-main dan tersenyum. Dari intuisi seorang wanita, saya merasa bahwa orang itu sepadan dengan harganya. Meskipun dia menggoda Mu Chen beberapa waktu yang lalu, dia masih merasa bahwa Ling Xi bukan yang terkuat di dalam grup, tetapi Mu Chen yang hanya tampak seperti penguasa bumi besar. Wen Qingxuan memiliki posisi tinggi di klan Wen, dan karena dia sudah membuat keputusan,
yang lain tidak mengatakan apa-apa. Wen Ziyu juga tersenyum ke arah Mu Chen. Karena itu masalahnya, maka kita harus bergantung pada brotermu sehingga kita bisa mendapatkan panen yang banyak. Mu Chen menjawab sambil tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Wen Qingxuan dengan sedikit ragu sebelum berkata, kami mungkin terlihat diuntungkan, tapi percayalah. Saya percaya bahwa kalian akan menganggapnya sepadan dengan waktu Anda. Petik 2. Meskipun suaranya tenang, kepercayaan di balik senyumnya membuat para ahli klan Wen merasa lega. Mungkin pemuda di hadapan mereka ini mungkin benar-benar melebihi harapan mereka. Wen Qingxuan juga melihat Mu Chen dalam-dalam. Keyakinannya saat ini sama seperti di turnamen akademi spiritual. Pada saat itu, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, tidak peduli apa yang dia hadapi, dan itu tidak hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun dan pengalaman, kepercayaan Mu Chen masih ada di hatinya. Di dunia ini, hanya mereka yang bisa menjaga kepercayaan diri dan tidak dikalahkan oleh siapapun yang bisa memenuhi syarat untuk naik ke puncak. Wen Qingxuan tersenyum dengan penampilan menawannya yang bahkan bisa menyaingi Luoli. Mengulurkan tangannya, dia terkekeh. Kalau begitu mari kita bekerja sama dengan bahagia di antara kita. Mengulurkan tangannya dan memegang tangan lembut itu, Mu Chen tersenyum. Selamat bekerja sama, kita pasti akan berhasil. Bab 1300 Wutong. Sepanjang pegunungan tinggi berdiri siluet dengan tangan di belakang punggungnya sambil berdiri di gunung hijau subur. Dia sebentar melihat pegunungan sebelum berbalik sambil tersenyum. Kakak Dong, sepertinya rencana kita gagal, sejak kamu kembali. Siluet gelap menonjol dari hutan. Itu adalah Dong San, yang sebelumnya baru saja dihadapi oleh pihak Mu Chen. Wutong, rencanamu gagal. Wen Qingxuan itu pintar, dan sepertinya dia telah mengetahui kerja sama kita. Dong San berkata dengan ekspresi gelap. Pria yang bernama Wutong itu memiliki rambut berwarna merah menyala. Dia memiliki 2 bola logam di tangannya yang diukir dengan tanda yang dalam. Fluktuasi energi spiritual yang sesekali terpancar dari tubuhnya seluas lautan yang tidak bisa diremehkan. Mendengar kata-kata Dong San, dia dengan santai tersenyum. Saya awalnya berniat untuk menyelidiki secara singkat, saya tidak pernah berharap Anda akan berhasil. Selanjutnya, bahkan jika Anda gagal, bukankah Anda seharusnya bisa membuat klan Wen kalah sedikit dengan pembentukan tim Anda? Wajah Dong San semakin jelek saat dia menjawab, mereka tidak terluka karena tim lain bergabung di tengah, itu harus menjadi tim yang bekerja sama dengan Wen Qingxuan. Petik 2. Oh, bola logam di tangan Wutong berhenti sebentar. Bagaimana kekuatan mereka? Seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, dan penguasa bumi yang disempurnakan semu. Dong Shan menjawab, adapun Mu Chen dan Luoli, keduanya langsung diabaikan olehnya. Seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Wutong menyipitkan matanya sebelum dia tersenyum tipis. Sepertinya Wen Qingxuan tidak bodoh, mereka juga tahu bagaimana mencari pembantu. Tetapi bagaimana seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi dapat mengubah situasi? Untuk warisan ini, klan Wu saya telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kami bisa memberi mereka kesempatan? Dia berbalik dan tersenyum pada Dong San. Kakak Dong bisa datang bersama kita. Yakinlah, klan Wu saya tidak akan mengingkari hadiah Anda. Petik 2. Saya harap begitu. Dong San mendengus, membuat bekas luka di wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Untuk menghalangi Wen Qingxuan, dia telah kehilangan 4 penguasa bumi besar dari timnya, yang merupakan kerugian yang cukup besar. Bagaimanapun, para anggota itu adalah elit yang telah melalui ratusan pertempuran. Memikirkan hal itu, mata Dong San menjadi dingin. Jika kita bisa menangkap mereka nanti, kamu harus menyerahkan bocah bernama Mu Chen itu kepadaku. Saya akan memberitahu dia bahwa kematian adalah jalan keluar yang mudah dengan menyinggung saya. Sesuai keinginan kamu. Wutong tersenyum. Dia sama sekali tidak tertarik pada Mu Chen, dan dalam pandangannya, tim Wen Qingxuan pasti akan kalah. Adapun hasil dari yang kalah, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka. Dia mengarahkan pandangannya jauh, ke kedalaman pegunungan dengan keserakahan berkedip di matanya. Warisan kupu-kupu roh, haha, semuanya akan tergantung pada ini jika aku, Wutong, bisa menjadi penguasa surgawi kedua dari klan Wu. Keluarkan perintah, keluar, kita harus berada di depan dan menyiapkan beberapa hadiah untuk orang-orang itu. Dia kemudian berbalik dan suaranya bergema. Dia pertama kali terbang keluar,
berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke kedalaman pegunungan. Beberapa siluet hitam yang memancarkan aura menakutkan mengikutinya dari belakang. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala saat mereka melihat pegunungan. Warisan kupu-kupu roh ada di tengah, dan dengan kecepatan kita perlu setengah jam lagi untuk mencapainya. Sepanjang jalan, Wen Qingxuan mendekati Mu Chen dan suaranya ditransmisikan ke telinga semua orang di bawah selubung energi spiritual. Namun, klan Wu harus berada di depan kita, jadi kita harus bergegas, atau mereka mungkin mencapainya sebelum kita. Mu Chen dan Luo Li mengangguk. Mereka melakukan perjalanan dengan susah payah, jadi mereka tentu tidak ingin semua usaha mereka sia-sia. Dengan demikian, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan ledakan sonik samar-samar bergema di cakrawala. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan ini selama kira-kira setengah jam sebelum Wen Qingxuan, yang memimpin jalan, mulai melambat dan dia melihat ke kejauhan. Tatapan Mu Chen dan yang lainnya mengikuti dan mereka melihat racun menyelimuti pegunungan. Sambil mengendus lembut, Mu Chen merasakan energi spiritual di tubuhnya bergetar dan pikiran penolakan muncul di hatinya, mendesaknya untuk segera meninggalkan area ini. Ada racun di miasma, Mu Chen berkata dengan ekspresi serius. Jelas, racun ini mengandung racun fatal yang bahkan membuat penguasa bumi tidak dapat menerimanya. Mengangguk kepalanya, Wen Qingxuan menjawab, dikatakan bahwa racun ini ditinggalkan oleh penguraian pelet saleh yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Racunnya sangat kuat, bahkan penguasa bumi yang sempurna akan terluka parah. Mu Chen mengerutkan alisnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang pada Wen Qingxuan, dia tersenyum. Sepertinya kalian sudah siap. Wen Qingxuan tersenyum dan seberkas cahaya terbang ke arah semua orang. Mu Chen menerima salah satu balok, dan ketika membuka telapak tangannya, itu adalah pelet biru es yang memancarkan aura dingin. Itu terasa nyaman. Ini adalah Frost Heart Pellet, penawarnya. Itu juga produk dari Endless Fire Territory dengan harga mahal. Setiap satu dari mereka berharga beberapa juta tetes cairan spiritual berdaulat. Simpan di belakang lidahmu untuk melarutkan racun miasma. Produk dari wilayah api tak berujung. Mu Chen melihat Frost Heart Pellet di telapak tangannya dengan penuh minat saat dia berseru kagum. Sebagai salah satu dari 3 alkemis top di dunia 1000 besar, pelet dari wilayah api tak berujung dikenal sebagai produk premium dari dunia 1000 besar. Melemparkan Frost Heart Pellet ke dalam mulutnya, aura dingin langsung menghilang, menenangkan pikirannya. Ayo pergi. Setiap orang harus berhati-hati. Begitu kita berada di racun, bahkan jika kita berada di wilayah warisan, itu juga penuh dengan bahaya. Tidak akan semudah dulu lagi. Wen Qingxuan mengingatkan. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tidak melanjutkan dan pindah terlebih dahulu. Mu Chen dan yang lainnya segera menindaklanjuti dan 10 garis cahaya masuk ke racun zamrud. Memasuki racun, Mu Chen dan yang lainnya langsung merasa sedikit berat. Mereka bisa merasakan racun yang mencoba mengikis tubuh mereka dari segala arah. Tetapi ketika racun memasuki tubuh mereka, Mu Chen segera merasakan tanda-tanda energi spiritualnya berkurang. Setelah merasakan ini sebentar, dia menyadari bahwa ada partikel kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang menyerang tubuhnya, dan menyerap energi spiritualnya. Merasakan situasi ini, wajah Mu Chen sedikit berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, aura dingin beredar di tubuhnya dan partikel-partikel itu membeku menjadi setitik debu. Kabut putih keluar dari hidung Mu Chen, mengandung bubuk yang dicampur dengan racun-racun. Racun yang mengerikan, wajah Mu Chen berubah serius. Beruntung Wen Qingxuan melakukan persiapan yang diperlukan. Kalau tidak, hanya racun ini saja yang bisa membuat mereka tidak berdaya. Sementara Mu Chen bersukacita di dalam hatinya, ada suara mendengung halus yang terdengar, langsung menyebabkan dia menyipitkan matanya. Ada sepetak awan merah yang bergerak dengan cepat, dan ketika sudah dekat, dia menyadari bahwa awan itu terbuat dari nyamuk merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kawanan besar yang menutupi sinar matahari. Meskipun mereka hanya seukuran ibu jari, tombak kecil di mulut mereka berkedip dengan cahaya zamrud, yang mengandung racun. Namun, setelah mengalami betapa mendominasi racun-racun itu, Mu Chen tidak berani meremehkan apapun di sini. Segera, dia melambaikan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar, membentuk penghalang yang menyelimuti semua orang. Namun, segerombolan nyamuk itu masih mendesing sebelum menabrak penghalang. Dalam kontak instan itu, nyamuk-nyamuk itu meledak dan darah merah berceceran di penghalang,
langsung membuat lubang di penghalang. Jika bukan karena Mu Chen meningkatkan jumlah energi spiritual untuk melestarikannya, penghalang akan hancur. Namun meski begitu, ekspresi Mu Chen tidak terlihat bagus. Karena jumlah nyamuk yang tak ada habisnya, dia bisa merasakan jumlah energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menipis. Hanya mencoba untuk menahan serangan bunuh diri dari nyamuk ini saja akan membutuhkan energi spiritual yang cukup besar. Mu Chen, ini adalah pelet venom nyamuk mengerikan, darah mereka sendiri dapat menimbulkan korosi energi spiritual, dan mereka sangat mendominasi. Wen Qingxuan buru-buru memanggil. Mu Chen mengangguk sambil mempertahankan penghalang, melindungi semua orang untuk melewati kawanan ini sesegera mungkin. Tapi pikirannya segera hancur. Dia merasakan bahwa, untuk beberapa alasan, lebih banyak nyamuk berkerumun, membuat gerakan mereka sulit. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan dapat mengambil langkah maju, dan bahkan bergerak maju akan menimbulkan beban yang signifikan bagi mereka. Merajut alisnya, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit dan suaranya yang dingin ditransmisikan ke telinga orang lain. Ada yang tidak beres, seseorang menggunakan nyamuk ini untuk mengincar kita.